Oke Kak, ayo. Dan Abang hari ini mau bicara apa nih? Mungkin bisa di. Ya, yang jelas kami sebagai eh, kuasa hukumnya Ayu Aulia ya melihat perkembangan terakhir bahwa Ridwan Kamil akan melakukan rekonvensi senilai 105 miliar itu, ya kami tidak bisa berkata-kata, ya memang itu haknya beliau. Karena kenapa, apa yang disampaikan oleh pihak LM sangat keterlaluan, karena memang dari segi rasio saja hubungan hukum aja mungkin nggak ketemu. Ya, apa yang sudah diperbuat ini sudah menjadi kenyataan bahwa ada kerugian yang diderita oleh pihak RK. Makanya dengan demikian kita berdua mengamini ya, sebetulnya yang sangat dirugikan dalam perkara ini adalah Ya Pak RK. Pak RK. Gitu. Oke, tapi kan dari pihak RT sendiri akan mendetek value-nya yang nominalnya lumayan, ya kan? Mungkin Kayu, Lumayan, iya. banyak itu. Ya, gimana mungkin Kayu menanggapinya RT yang akan sebaik sendiri? Ya coba mending kemarin sih nggak usah bariatriks deh, dagingnya dikiloin gitu, siapa tahu usah semuanya gitu ya kan. Semua kan ada yang namanya sebab akibatnya. Jadi apa yang diperbuat pasti kan ada respon dari seseorang yang dia telah mencemarkan nama baiknya. Dalam kosakata kan seperti itu kejadiannya. Jadi di sini aku bilang bahwasannya ya itu wajar-wajar aja. Semua orang kan warga Indonesia itu berhak untuk menuntut apapun kerugian material dan imaterial. Tapi apakah itu masuk di akal atau tidak, itu aja sih. Benar nggak sih Bang? Yang jelas dari akal sehat, kemudian dari hubungan hukumnya, itulah yang sebetulnya akan menyampaikan mereka terhadap apa yang diinginkan oleh para pihak. Nah, tapi dari Ayu sendiri sudah bilang dari awal bahwa sebetulnya apa yang diinginkan oleh pihak LM ini terlalu mustahil. Betul. Nah, lebih baik harusnya ngomong baik-baik dan tidak Masa terlalu ribut lah ya. membuat gaduh sehingga merugikan pihak RK lebih jauh. Betul, setuju. Tapi ini kan LM makin ya dibilang sampai bilang Jargon apa tuh? yang kemarin Ani-anino, simpanan yes. Aduh, Gitu. nggak ikutan. Oh, itu jargonnya LM ya. Kalau aku jargonnya ani-anino, entrepreneur yes. Itu aja. kalau gimana sih? Ya makin jadi nggak apa-apa. Mungkin dia pengen jadi artis ya. Kan kalau saya sudah ada di sana dari zaman dulu ya. Jadi sekarang mau bisnis aja. Kadar 105 miliar itu udah pas nggak sih menurut kakak? Kita kan nggak tahu kerugiannya berapa beneran gitu. Apakah beneran segitu? Apakah bukan, kan nggak tahu. Jadi aku nggak bisa ngomong dari pihak aku pas atau tidak. Tapi kalau dari menurut aku dari awal masuknya LM di PN Bandung itu dengan dia minta 16 miliar dan lain-lain, menurut aku itu juga tidak masuk di akal aku. Karena apa? Tes DNA saja belum. Sudah Ya minta minta dia gitu, pertanggungjawaban. bertanggung gitu, menuntut ya. Sudah menuntut kan rasanya nggak adil aja gitu. Kecuali sudah tes DNA, sudah benar ini anaknya atau segala macam, ya wajar meminta berapapun kan gitu ya. Nah, tadi kan sudah nyebut bicara tes DNA, kan proses sudah dilakukan oleh kakak sendiri. Nah, abang sebagai kuasa dengan proses ini berjalan Yang jelas memang kami sangat berterima kasih dengan pihak Barreskrim ya, karena memang apa yang dilakukan oleh kepolisian markas besar itu sudah sangat baik. Luar Artinya biasa. tahapannya cepat ya, cuman memang dalam proses dia karena kasusnya nggak cuma satu, artinya memang menunggu giliran bahwa perkara ini akan dinaikkan, ada tersangkanya atau tidak. Kalau memang bisa kita cermati ya, kalau kita dari sisi praktisi hukum, kita lihat nih, sebetulnya memang ada nggak
yang benar-benar menghubungkan antara LM dan RK. Betul, Ada nggak sebetulnya? betul. Nah, itu yang sebetulnya tanpa perlu mencek ada DNA atau tidak, itu cukup membuktikan bahwa memang ada niat jahat nggak di balik itu. Nah, ini yang sangat menarik. Klien saya, Ayu Aulia, sudah menegaskan dari awal Dan bahwa dan dengan bukti ya, Pak? dengan bukti-bukti yang clear bahwa sebetulnya hubungan hukumnya ini sangat-sangatlah jauh apa yang diklaim oleh LM, karena ini macam skincare overclaim ini. Overklaim ya. Kalau overclaim ini kan kadang-kadang dia agak sulit ya kita nerimanya ya. Ya. Makanya Ayu Aulia ini menegaskan posisi yang benar begini loh. Nah, makanya ketika ada rekonvensi yang akan dilakukan oleh pihak Ridwan Kamil senilai 105 miliar, saya yakin pasti pihak Bapak RK akan Sudah berpikir itu. akan melibatkan klien saya sebagai saksinya. Karena kenapa? Dia klien saya yang benar-benar melihat, mendengar dan merasakan langsung kejadiannya waktu memang ada yang dianggap ada hubungan itu. Tapi kan dari pihak awalnya kan dari pihak LM sendiri menggugat RK sendiri, dan akhirnya RK juga menggugat balik ya dengan angka yang dianggap fantastis. Iya kan? Karena Apakah mungkin itu dari mau posisi, bisa dia. apakah RK menyatakan memang meyakinkan menemukan anaknya dan akhirnya digugat balik? Ya bisa jadi. Jadi kayak mungkin menurut aku nih ya, dari segi pemikiranku mungkin nggak akan bisa dibayar kan 105 miliar. Orang dia aja nipu, dugaan nipu, diduga nipu piyama dan endorse belum di apa gimana caranya untuk apa sih Menyelesaikan, ya. 105 miliar itu. Ya. Sedangkan yang 1 juta 2 juta aja. Ya, tapi menurut saya memang itu saya kembalikan dari valuasi yang dirasakan oleh pihak Ridwan Kamil. Nilai nama baik itu memang intangible, tidak bisa diukur. Nah, tapi menurut saya nilai kerugian yang sudah ditimbulkan akibat kegaduhan ini lebih dari 105 miliar. Lebih, betul. Ya, karena klien saya udah berteriak-teriak, ini nggak benar nih. Dari awal udah nggak pas. Tapi kok masih ngotot dia preskon, dia sampai menggugat, sampai ke ani-ani yes simpen ani-ani no simpenan yes, masya Allah. Artinya ini benar-benar itu aku ya, cewek aja ngeliatnya agak nggak pas gitu loh. Artinya yang dipertontonkan ini benar-benar mengarah untuk menjelekkan, dugaannya ya, menjelekkan nama baik Pak Ridwan Kamil. ya, bahkan kan katanya kan ditanya ya ada sama artis juga lah, inilah begitulah. Berarti kan nggak cuma Pak RK seorang, berarti pernyataan dia yang di awal tidak dong. Bang, tapi kan pasti netizen menilai ini kok larinya ke perdata ya kan, lari ke uang. Ini kan bicara kain, kata fitnah. Maksud itu kan ada pidana, kenapa nggak proses? Loh kan ini kan lagi proses, berarti ini kan membuktikan bahwasannya tidak adanya intervensi dari orang besar sekalipun mau lapor, bahkan kemarin sudah beri keterangan tambahan, Mbak. Berarti sudah 3 kali Bapak RK kan? Nah, belum lagi ntar saya kali ini dipanggil lagi kan? Nah, jadi berarti kan itu adanya pihak Bapak Barreskrim, Mabes Polri yang sangat luar biasa fair, ditelaah dulu, dilihat dulu dan lain-lain gitu loh. Tidak hanya semua langsung jebret, oh ini tersangka. Itu kan berarti adanya intervensi kan gitu. Berarti hukum kita di Indonesia benar-benar fair. Ngikutin prosedural. Ikuti aja prosedurnya. Tapi yang memang mesti dicermati adalah kenapa langkah yang diambil sama pihak LM itu bukan pidana, Iya. tapi dia menggugat. Ini bisa dipastikan bahwa sebetulnya secara material dia tidak ingin membuktikan bahwa memang ada hubungan. Kalau dia membuktikan ada hubungan, dia pasti akan melaporkan secara pidana. Bukti deh, menurut bukti saya, deh, kasih bukti deh gitu. Ya, menurut opini Kan saya nggak ada ya bukti pribadi ya sebagai praktisi hukum. Kita melihat strategi yang apa dilakukan sama tim LM ini sangat menarik. Artinya dia mengarah bukan untuk membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara anaknya dengan si RK,
di pengadilan agama, tapi dia mengarahkan ke perbuatan melawan hukum. Ada kerugian yang timbul akibat hubungan tersebut. Nah, ini menarik. Artinya tadi saya barusan juga berdiskusi dengan senior saya, Pak Herudin Masaro. Beliau bilang, apakah ada hubungan antara LM sama RK? Sepihak diklaim ada hubungan badan katanya 3 hari 2 malam 1 kali. Itu Katanya. pernyataan sepihak dari Tapi buktinya LM. mana? Nah, itulah yang nanti di pokok perkara di PN Bandung ya. Nah, itu akan dibuktikan apakah betul memang ada nggak hubungan badan itu yang Harus 3 hari 2 malam dipertanggungjawabkan. cuma 1 kali hubungannya. Itu Katanya dia. diduga ya, makanya Juga beliau ngomong begitu kan. ngomong begitu. Tapi di ininya yuk, di wawancaranya dia kan jelas itu. Iya, 3 hari 2 iya, malam iya, cuma iya. 1 kali. Dan hanya oleh Bapak RK seorang. Dan hanya Bapak RK seorang, tidak ada orang lain sebelum-sebelumnya. Luar biasa. Itu- Padahal itu Valino penting bentar fakta lagi. itu. Bentar lagi aku jemput loh. Hai Valino. Hari Minggu ketemu. Ya kebetulan ini apa namanya, Kisi-kisi. klien saya itu kenal sama yang namanya R, bukan RK ya. Bukan RK ya? Bukan R yang satu lagi juga, Bukan tapi R pacar aku. ya, Yang satu lagi juga nih. tapi R yang di R sana. yang mana nih? Nah, gitu. Ada, itu ada bertanya-tanya nih. kemungkinan besar kita akan ke sana untuk ya menyambut ya. Sebetulnya faktanya ini Nanti kalian akan Nah. tahu lah hari Minggu faktanya seperti apa gitu. Jadi karena kita nggak bisa ngomong terlalu banyak, pokoknya di hari Minggu kita akan menjemput beliau. Kak Yusri intens nggak sih sama lawyernya komunikasi dengan gugatan ini, tahu dari lawyernya atau sering komunikasi sama lawyernya? Nggak Pak Muslim ya? Nggak terlalu ya? Enggak, hanya beberapa kali aja. Kita independen aja sih ya. Independen karena memang ingin menegakkan keadilan yang dimana ani-ani yes, kesimpanan no. apa kebalik. Terbalik, kalau dia kayak harus begitu deh, dugaanku. Dugaan. Cuman yang jelas memang di dalam perkara ini klien saya secara tidak langsung menguak tabir dari keseluruhan fakta dari Dunia per ani-anian. sedemikian itu. Walaupun memang Walaupun saya sudah tobat. Gitu. artinya gini loh. Klien saya ini dirugikan dalam arti sampai dituduh macam-macam, Iya. bahwa dia punya hubungan dengan benar. apa namanya Bapak RK, bahwa dia yang menjembatani, dia juga dibilang mami. Nah, Iya. itu fakta-fakta yang nggak bisa dibantah bahwa memang ada dugaan-dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak LM. Tapi terus terang klien saya Nggak penting. tidak mau ke sana karena intinya apa yang sudah ditebarkan LM akan diterima dia sendiri. Ya aku percaya hukum tabur tuai aja sih. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Sekarang biarkanlah dia senyum-senyum dulu ya. Kita lihat nanti. Kan masih ada laporannya, masih Ya, berjalan. masih berjalan laporannya. Haji mumpung nggak apa-apa kan, mungkin butuh duit, ya kan? Gitu. Kalau kita kan udah ada duit ya Pak. Gue alhamdulillah ya. Yang jelas memang pada faktanya dia harus memberikan yang sejujur-jujurnya. Karena kenapa? Mata ribuan netizen Indonesia melihat bahwa apakah yang dilakukan oleh LM ini sedesperate itukah? Ya, saya Dunia itu sekejam itukah? setuju. Sehingga dia harus membawa anaknya Ya, dipertontonkan di muka publik, dijual kemana-mana untuk meminta belas kasihan orang lain. ya sedangkan aku loh mau punya anak sulit sekali gitu. Maksudnya kayak menurut aku sampai bilang sama Abang Mardian ya, kita sempat tiktok ya, bilang Bang, kok bisa ya ada orang membawa satu anak kecil yang nggak tahu apa-apa, nanti masa depannya bagaimana? Padahal di sini aku pengen banget punya anak, susah banget loh. Karena satu dan lain hal, apalagi nanti kita kuat di air. Kayak hari Minggu itu nanti persiapannya apakah nanti Valino akan Tumpeng, tumpengan pasti. Oh, ada tumpukan? Ada tumpengan. Oh iya, mungkin hari Minggu teman-teman juga bisa ya bergabung lagi ya, karena memang ya mungkin ada komunikasi baik dengan pihak R yang R bukan R, Ya. R pacarku ya, Ya. atau mantanku ya. Ini R untuk yang lain. melegakan ini fakta yang sebenar-benarnya. Ya akhirnya jadi lurus tanpa belok kanan.
karena dia juga sudah mengajukan gugatan intervensi terhadap gugatan perbuatan melawan hukum. Yang kemarin ada wartawan yang Ya. nanya ke aku tuh bang, ada yang nanya ke aku nggak? Belum. Untuk wawancara. Ya, gugatan intervensi ini menarik karena kenapa? Ini dianggap bahwa Aries Rivelino punya hubungan hukum Andil, terhadap ya. LM. Nah, hal ini dibenarkan karena memang kalau memang ceritanya sedemikian faktanya didukung dengan saksi-saksi, kemudian klien saya memang saksi yang ada di tempat Dan menginvestigasi sendiri, Nah. makanya saya menjemput. ya makanya fakta ini nggak bisa dibantah. Jadi ketika gugatan perbuatan melawan hukum ini berjalan dari LM ke RK, kalau dia nggak manggil klien saya, itu kesalahan besar. Tapi kalau dia manggil klien saya, kesalahan besar banget. Karena itu pada faktanya, di bawah sumpah akan diterangkan nanti kejadian sebenarnya. Ini abang kan geleceknya seorang pengacaranya kan kayak itu sudah tepat menggugat lagi seorang Lisa sendiri. Karena memang itu adalah hak dari para pihak ya. Ketika memang ada gugatan, dia bisa menggugat rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu artinya gugat balik. Apa yang menjadikan pokok perkara, kalau nggak pas, dia bisa balik dimintakan pertanggungjawaban. Kalau bicara gugatan seperti itu, apa bang ini ada kasasi ada gimana? Ya kan masih ada pidananya juga lagi jalan. Jadi sabar dong, yang mana duluan? Yang mana duluan? Yang mana nih? Yang mana nih? Ya, sangat menarik karena kenapa? Pertanyaannya ada, apakah gugatan perdata akan menghentikan Tidak, laporan polisi? tidak. Itu faktanya ya kan. Nah, ini kita kembalikan lagi Yang ke mana duluan soalnya? pihak kepolisian. Karena kalau memang pada faktanya ini bukan tentang kepemilikan, yang didahulukan adalah pidananya. Tapi kalau ini soal kepemilikan, diuji dulu kepemilikannya pihaknya. Nah, itu menurut tafsirnya dari Mahkamah Agung begitu. Tapi kan yang mana laporannya duluan juga ya bang? Iya, Sebenarnya. betul. Pidananya duluan kan? Baru si pendatanya kan. Udah cukup? Jadi jangan kejar-kejar aku lagi dong untuk nanya yang kemarin intervensi, aku gak ngerti. Biarkan Bang Herdian aja kalau itu. Kalau untuk hukum-hukum, kalau aku yang nanya yang lain-lain yang seru-seru gitu, jargon-jargonnya dia ke apa ke. Yang jelas pasti kalau Rivelino jadi pihak di intervensi, Ayu juga akan jadi saksi. Iya. Mau nggak mau, karena kenapa? Saya bilang, Ayo, dia di telepon apa? Iya, Ayu ini benar-benar perannya sentral karena memang pada kejadian itu dia hadir. Makanya sebelumnya dia ini udah ngasih tahu pihak LM, jangan overclaim loh. Overclaim, udah diem aja. Tolonglah, ini yang pas aja gitu loh. Jadi buat beli susu aja susah kalau bukan ratusan alam itu. Saya rasa Nah, ya itu. tambah repot deh kalau gitu. Tambah 100 M. repot 100 M gimana ya, nyari di mana itu bulu ketek siapa ya? Oke. Ya. Itu aja, makasih banyak semuanya teman-teman. Pokoknya sampai hari Minggu. Terima kasih.